Kita masih lanjut soal drama 150M, fitnah Fik 2. Kali ini gue akan angkat lagi soal kasusnya Cari Chandra. Di konten sebelumnya sebetulnya gue udah angkat detail kasusnya itu, tapi nggak apa-apa lah, kita coba untuk angkat ulang karena masih banyak teman-teman yang tanya soal ini. Jadi Charlie ini adalah bagian dari fitnah ke Pik 2 yang memang sengaja dimunculkan lagi oleh si Said Gaduh. Sama seperti kasusnya SK Budiarjo dan lain-lain, nanti kita bisa lihat. Kasus-kasus yang sebetulnya sudah kalah dan diuji di pengadilan, coba untuk diangkat ulang hanya untuk membentuk opini negatif saja soal Pik 2. Untuk mendikte kepada kita semua betapa kejamnya Pik 2, kira-kira itu narasinya. Tapi kalau orang yang paham hukum dan nalar jalan, dia nggak semudah itu untuk dapat didikte. Sangat mudah untuk dibaca sebetulnya mana yang benar dan yang salah. Si Cari ini di tiap podcast, kalau diperhatikan atau di acaranya si Said Gaduh di lapangan, bahkan ada orasi. Dia dari atas mobil yang sengaja dimunculkan di medsos, semuanya itu acting. Buat apa foto saya disebarluaskan di internet lewat sosial media? Apakah memang seperti ini cara polisi untuk mengejar buronan? Saya punya masalah udah selesai. Saya tidak menuntut apa-apa karena itu sudah disepakati. Betapa menderitanya saya ini di penjara, tidak bisa melihat keluarga saya. Mereka ini pemain drama, playing victim, seolah merupakan korban dari Pik 2. Mereka ini sebetulnya nggak lebih dari tukang pers, maling teriak maling. Misalnya si Charlie ini kemana-mana selalu mengaku 35 tahun adalah pemilik tanah di Lemo. Katanya sejak 1988 sampai dengan 2023 nggak pernah ada masalah dengan sertifikatnya. Ini kita cek videonya. Tanah ini sudah sah milik kami sejak 1988 hingga Maret 2023. Jadi selama 35 tahun itu adalah sah milik kami. Sayangnya kan dia nggak pernah jujur dan ceritakan dong apa adanya. Dia dapat sertifikat tanah Lemo itu dari mana? Kan dia dapat dari bapaknya Sumita Chandra. Tahu nggak apa yang terjadi pada bapaknya dengan sertifikat itu? Bapaknya itu jadi tersangka dan jadi buronan polisi sejak 2014, kabur dan meninggal di Australia. Karena dilaporkan oleh ahli waris pemilik asli tanah Lemo yang tidak pernah merasa menjual. Kok bisa bapaknya Charlie pegang sertifikat tanah Lemo? Karena bapaknya dulu ngutangin ke Khairil Wijaya, cuma 30 juta. Karena Hairil nggak bisa bayar, main di balik nama aja ke atas nama bapaknya si Charlie ini. Karena sertifikat sebagai jaminan pinjamannya saat itu. Nah, Hairil Wijaya ini yang ikut masukin tanda tangan cap jempol pemilik asli tanah itu dalam jual belinya nyuruh orang yang namanya Paul Chandra pada tahun 1982. Seolah-olah ada jual beli. Pelakunya ini sudah diputus 6 bulan penjara, ada putusan pengadilannya dan perkaranya sudah berkekuatan hukum tetap pada tahun 93 di Pengadilan Negeri Tangerang. Jadi kalau dia bilang sudah 35 tahun gak ada masalah apa-apa tuh, dia hitung sejak 1988 itu tolol namanya. Karena sejak 1982 akte jual belinya Khairil Wijaya yang dibalik ke nama bapaknya itu seolah-olah terjadi jual beli, padahal enggak. Karena dipalsukan tanda tangan pemilik aslinya. Clear ya sampai situ. Makanya kalau bukan pemilik, tapi dia terus ngaku-ngaku pemilik kemana-mana, namanya kan maling teriak maling. Untuk itu, berdasarkan putusan pengadilan, adanya pemalsuan tanda tangan itu di tahun 1993, BPN Kabupaten Tangerang membatalkan sertifikat bapaknya Charlie dan mengembalikan pada status semula, dianggap tidak pernah ada jual beli. Coba ini yang ahli hukum, benar apa enggak tindakan BPN? Pasti betul. Sebab BPN ikutin maunya hukum, bukan ikutin maunya bapaknya Charlie, apalagi si Charlie. Ini kalian lihat nih, keputusan BPN udah nggak berlaku sertifikat aspal bapaknya Charlie. Jadi karena pemilik asli dari awal nggak pernah merasa jual, omongan si Charlie yang ngaku bayar pajak itu urusan dia. Tapi fakta dia tidak pernah menguasai tanah itu. Pembohong kalau dia
mengaku menguasai fisik. Sebab fisik dari dulu dikuasai oleh pemilik asli sebelum akhirnya terbit sertifikat baru oleh BPN berdasarkan putusan pengadilan ke ahli waris pemilik aslinya. Kami selalu membayar pajak, kami menguasainya, tiba-tiba dirampas begitu saja, gitu. Sederhananya begini, kalau benar itu tanahnya dia, dari zaman bapaknya itu udah nuntut dia kemana-mana. Si Charlie itu juga tahu, emang itu bukan tanahnya dia. Dengerin nih. Kita udah nggak ada penuntutan apa-apa lagi, menurut saya itu udah selesai. Saya muncul di podcast hari ini untuk meluruskan beberapa berita yang tidak benar. Bahkan dia sendiri mengakui kok belakangan ini memang sedang dimanfaatkan oleh si Said Gaduh untuk ikut-ikutan nyerang dan fitnah PIK 2. Saya tuh selalu pergi ke acara-acaranya Pak Said Didu, karena di situ banyak sekali korban-korban dan orang-orang yang berasa ada ketidakadilan. Charlie ini lagi coba-coba aja sebetulnya. Siapa tahu masih ada harapan dapat duit. Bisa nebeng di empangnya si Said Gaduh yang masih berharap bisa dapat 150 miliar dibeli sama PIK 2. Dan atas perbuatannya si Charlie ini pasti ada konsekuensi hukumnya. Semua sudah digodok, tinggal kita dorong aja semua laporannya ke dia. Terakhir, perlu saya luruskan lagi, sepanjang saya sebagai konsultan pengembang, baik dari PIK 1 atau PIK 2, urusan semua pembelajaran lahan itu di lapangan kenyataannya tidak mudah. Banyak calo, maklar, pemain harga, spekulan dan sebagainya. Tapi semua urusan transaksi selalu berhubungan langsung antara pemilik asli atau ahli waris dengan pihak PIK yang diwakili oleh Bang Ali Hanafi. Itu yang saya tahu. Nggak ada urusan sama sekali Salim Group atau Paguan soal masalah pembelajaran lahan. Apa yang dilakukan perubahan? Jadi bukan kata si mafia tanah Charlie Chandra itu. Mungkin dari pemilik Agung Sedayu, Salim Group, dan Aguan bisa melakukan perubahan. Jadi sampai sini clear ya penjelasan saya. Semoga bermanfaat, biarkan rakyat menilai.